Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah Yesus menurut kita? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 20 dan 21. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang telah mengubah sejarah dunia sepanjang masa. Maka sering muncul pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus merupakan pertanyaan paling besar sepanjang sejarah hidup umat Kristiani. Pertanyaan itu sudah muncul sejak Yesus hidup di muka bumi ini, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Yang menarik adalah bahwa justru Tuhan Yesus menjadi orang pertama yang melemparkan pertanyaan itu kepada para muridnya. Hal ini tentu dapat kita maklumi, sebab Yesus yang layak menjadi guru sejati hendak menguji pengetahuan para muridnya. Yesus ingin tahu sudah sejauh mana para murid mengenal Yesus, guru mereka sekaligus penyelamat umat manusia. Dan ternyata hanya Petrus yang mampu menjawab dengan benar siapa Yesus yang sesungguhnya. Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Ini berarti Yesus bukan berasal dari dunia ini, melainkan datang dari Allah di surga. Karena Yesus berasal dari Allah, maka tidak mengherankan bila hampir semua manusia sulit untuk mengerti dan memahami siapa Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Matius terdapat satu penjelasan sangat penting yang tidak ada dalam Injil lain. Injil Matius menjelaskan bahwa Petrus mampu menjawab pertanyaan tentang siapa Yesus, bukan karena kepandaian Petrus, melainkan semata-mata karena ada rahmat Allah. Artinya, manusia hanya dapat mengenal Yesus jikalau manusia dekat dengan Allah serta membuka hati dan merendahkan diri. Sebaliknya, orang-orang yang menjauhkan dari Allah dan menutup pintu hatinya akan sulit
bahkan tidak dapat mengenal Yesus secara baik dan benar. Inilah kenyataan yang tidak dipahami oleh orang-orang Israel. Banyak orang di Israel lebih sibuk melihat Yesus sebagai manusia, anak tukang kayu yang miskin dan sederhana. Mata dan hati mereka pun tidak mampu melihat keajaiban-keajaiban serta mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sementara para murid memilih jalan khusus dengan meninggalkan orang tua dan pekerjaan mereka demi mengenal Yesus lebih mendalam. Saudara-saudari terkasih, pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus berbeda-beda. Namun, pengenalan kita terhadap Yesus tidak ditentukan oleh usia dan lamanya kita menjadi pengikut Yesus. Misalnya, orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen yang sudah berusia lanjut. Mereka yang berusia lanjut belum tentu lebih mengenal Yesus daripada orang Katolik dan orang Kristen yang masih kanak-kanak. Demikian pula orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen yang sudah lama dibaptis belum tentu lebih mengenal Yesus daripada orang Katolik dan orang Kristen yang baru dibaptis. Pengenalan kita terhadap Yesus lebih banyak ditentukan oleh usaha kita untuk belajar mengenal Yesus, dan yang tidak kalah penting ialah rahmat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Sebab usaha kita untuk belajar mengenal Yesus hanya akan sebatas ilmu jikalau tanpa rahmat Tuhan. Tetapi rahmat Tuhan juga tidak bisa bekerja tanpa ada usaha dari kita sendiri. Dengan demikian, kita tidak dapat menyombongkan diri bahwa kita mengenal Allah karena kehebatan serta usaha kita. Karena sehebat apapun usaha kita akan sia-sia bila tanpa pertolongan dari rahmat Allah. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan siapakah Yesus bagi kita bukan hanya sekedar mau menguji pengetahuan kita, tetapi ada yang lebih penting, yakni bahwa pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan iman. Ini berarti jawaban yang kita berikan hendaknya sesuai dengan relasi atau hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Yesus pun menentukan kualitas iman kita. Semakin dekat dan akrab hubungan kita dengan Tuhan Yesus, maka semakin bermutu iman kita. Sebaliknya, semakin jauh kita dari Yesus, semakin kurang bermutu pula iman kita. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan umat Kristiani. Umat Kristiani yang hidupnya dekat dengan Yesus tidak hanya mengenal siapa Yesus, tetapi juga lebih mantap dan lebih yakin dalam menatap masa depan, walaupun banyak kesulitan dan masalah. Selain itu, umat Kristiani yang hidupnya dekat dengan Tuhan Yesus tidak akan mudah digoyahkan oleh berita-berita palsu atau hal-hal dunia yang dapat mengguncang iman seseorang. Sedangkan umat Kristiani yang hidupnya jauh dari Yesus kadang kurang memiliki pengetahuan dan keyakinan. Akibatnya, iman mereka kepada Yesus bisa dengan mudah digoyahkan.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar mengenal siapakah Yesus bagi kita? Ataukah kita tidak peduli dengan hubungan kita dengan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bertanya kepada para rasul, siapakah Engkau bagi mereka dan bagi kami? Pertanyaan itu tidak hanya menguji pengetahuan kami, namun juga hendak menguji iman kami kepadamu. Sebab pertanyaan itu juga menjadi jalan bagi kami menuju keselamatan kekal. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.